Halo Pak Suwoyo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Suwoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Baik. Ini masih di sekolah toh? Masih di Oh sekolah? masih Pak? Ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Sesuai dengan tugas kita hari ini adalah untuk uji kompre dan sebenarnya itu hanya untuk klarifikasi menguatkan apa yang panjenengan siapkan itu SPP, terus pemahaman materi dan seterusnya ya, dan praktek itu. Baik, ujian kompre ini akan kita bagi 3 termin. Yang pertama 15 menit untuk penyampaian materi, gitu. Nanti saja, tidak usah nayangkan, tidak apa-apa, langsung menjelaskan RPP aja, itu singkat ya, singkat aja. Kemudian nanti termin kedua ya tanya jawab, itu pemantapan aja ya, lebih kepada ya pengetahuan itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan baca tulis Al-Quran, itu penguatan itu. Baik, bisa dimulai Pak Suwoyo? Bisa nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo waktu 15 menit untuk presentasi, kami persilahkan monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini akan menyampaikan tentang 3 RPP yang telah kami siapkan untuk ujian komprehensif ini. Kami membuat 3 RPP dari kelas 10, ada materi tentang zakat, kemudian di kelas 11 materi tentang berbuat baik kepada orang tua, kemudian untuk yang kelas 12 itu tentang pernikahan. Untuk RPP kelas 10 tentang zakat ini kita siapkan tentang indikator daripada RPP ini adalah peserta didik dapat menelaah pengertian zakat. Kemudian peserta didik menganalisis dalil dan hukum yang terdapat dalam zakat. Kemudian merumuskan macam-macam zakat, menyimpulkan syarat-syarat zakat fitrah, kemudian memaparkan rumusan hikmah dan manfaat zakat fitrah, menafsirkan tata cara pembagian zakat fitrah, mengomunikasikan ketentuan zakat fitrah, dan anak didik bisa mendemonstrasikan penerimaan zakat fitrah. Untuk materi pembelajaran, satu ini fakta zakat menurut istilah Islam ini ada pengertiannya, kemudian hukumnya, kemudian syarat-syaratnya. Yang terdapat dalam konsep adalah pengertian zakat secara bahasa dan istilah, kemudian ketentuan zakat, macam-macam zakat, syarat zakat fitrah, dan tata cara pelaksanaan zakat fitrah. Adapun prinsipnya termasuk dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Pada RPP yang kami buat pada kelas 10 ini ada metode dan model pembelajaran. Kegiatan dalam pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik, kemudian modelnya cooperative learning, ada metode, kita pakai metode diskusi, tanya jawab, resitasi, dan demonstrasi. Untuk prosedur, kita mendiskusikan mengenai ketentuan zakat melalui kegiatan menanya, mengumpulkan informasi, menyimpulkan
mengasosiasi dan mengenukkan pengertian dan ketentuan zakat, membaca dan memahami dalil-dalil disyariatkannya zakat, kemudian mengamati video tentang pembagian zakat. Adapun media yang kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah ada laptop, kemudian YouTube pembagian zakat fitrah. Sumber untuk materi zakat ini kita ambil dari buku paket Kemendikbud, buku paket PAI, kemudian Al-Quran dan terjemah, video multimedia tentang pembagian zakat. Kegiatan pembelajarannya yang awal kita adakan pretest, kemudian memberikan motivasi dan penyampaian dan tujuan daripada zakat. Kegiatannya mengamati tayangan video pembagian zakat, kemudian peserta didik membaca buku tentang pembagian zakat fitrah. Dalam kolaborasi, yaitu peserta didik membuat kelompok. Jadi kita lakukan ada 3 kelompok untuk anak didik. Kemudian dari masing-masing kelompok itu kita tunjuk sebagai ketuanya nanti untuk menyampaikan apa yang dihasilkan dari kerjanya. Yang kedua, peserta didik menerima LKPD. Selanjutnya secara berkelompok serta peserta didik berkolaborasi menggali informasi berbagai sumber tentang ketentuan zakat. Kemudian mendiskusikan tentang materi pembelajaran, kemudian memberikan penguatan positif melalui nilai karakter jujur, mandiri, dan kerjasama. Selanjutnya peserta didik setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, kemudian memberikan kesempatan untuk yang lain untuk menanggapi, kemudian kita sebagai guru memberikan reward dan penguatan. Adapun tentang penilaian melalui observasi dan pengamatan, aspek sosial, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Kemudian tes, ada tes pilihan ganda, ada esai. Kemudian penilaian tentang keterampilan, mengomunikasikan ketentuan tentang zakat melalui video dan diunggah ke YouTube. Itu diantara RPP untuk kelas 10 yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan yang untuk kelas 11-nya tentang berbuat baik kepada orang tua. Langsung saya sampaikan tentang indikator daripada pencapaian kompetensi ini yang harus dicapai. Di antaranya yaitu menelaah pengertian orang tua, kemudian menganalisis dalil dan hukum berbuat baik kepada orang tua. Indikator selanjutnya merumuskan etika bergaul dengan orang tua, menyimpulkan kewajiban-kewajiban anak terhadap orang tua, memaparkan rumusan hikmah dan manfaat berbuat baik kepada orang tua, menafsirkan kabairul kabair, urutan dosa besar yang di dalamnya ada anak yang durhaka kepada orang tua yang termasuk dosa besar. Kemudian mengkomunikasikan ketentuan berbaik kepada kedua orang tua. Kemudian yang terakhir, anak bisa mendemonstrasikan tata cara berbuat baik kepada orang tua. Untuk berbuat baik kepada orang tua, kita punya fakta menghormati orang tua sangat ditekankan. Ini materi pembelajarannya. Jadi menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan hormat kepada orang tua, selain menyuruh beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan dengan apapun. Al-Quran juga menegaskan umat Islam untuk menghormati orang tua.
itu sebagai materi pembelajarannya. Kemudian konsepnya, pengertian orang tua, ketentuan berbuat baik kepada orang tua, pentingnya hormat kepada orang tua, tata cara berbuat baik kepada orang tua. Kemudian prinsipnya sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Kemudian dalam pembelajar ini kita memakai model kegiatan pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik, kemudian modelnya cooperative learning, metodenya masih seperti metode yang kita gunakan dalam zakat, yaitu tanya jawab, diskusi, resitasi, dan demonstrasi. Kemudian untuk prosedurnya kita arahkan anak untuk memahami pengertian orang tua. Jadi orang tua itu seperti apa, kita kasih anak-anak tentang pengertian orang tua itu, kemudian mendiskusikan mengenai ketentuan berbuat kepada kedua orang tua melalui kegiatan menanya, mengumpulkan informasi, menyimpulkan, kemudian mengasosiasi dan mengomunikasikan pengertian orang tua dan ketentuan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian membaca dan memahami dalil disyariatkannya berbuat baik kepada orang tua. Adapun dalam pembelajaran berbuat kepada orang tua ini kami memakai media laptop, kemudian trip Google Com. Adapun sumber belajarnya dari buku paket Kemendikbud, buku paket PAI, kemudian Al-Quran dan terjemah, kemudian video multimedia tentang adab berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya kegiatan awal atau kegiatan pembelajarannya yang pertama adalah persepsi, motivasi, dan penyampaian etika berbuat baik kepada orang tua. Kegiatannya dengan mengamati PowerPoint dan mengamati tayangan video tentang tata cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Peserta didik membaca buku paket tentang birrul walidain. Kemudian peserta didik memanfaatkan waktunya untuk bertanya terkait video pembelajaran. Kolaborasi, peserta didik membuat kelompok. Kemudian peserta didik menerima LKPD secara berkelompok, peserta didik berkolaborasi menggali informasi, berbagai sumber tentang ketentuan birrul walidain, kemudian mendiskusikan tentang materi pembelajaran, memberikan penguatan positif nilai karakter jujur, mandiri, dan kerjasama. Selanjutnya peserta didik setiap perwakilan kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, kemudian memberikan kesempatan peserta lainnya untuk menanggapi, kemudian kita sebagai guru memberikan reward dan penguatan. Selanjutnya penutup refleksi pembelajaran dengan kita mengadakan post test, yaitu memberikan tes akhir, meminta siswa untuk menyimpulkan materi berbuat baik kepada kedua orang tua, pemberian arahan kesimpulan, pemberian tugas untuk pertemuan berikutnya, serta peserta didik kemudian berdoa. Pembelajaran ditutup dengan salam. Saya kira doa cukup, Pak. Terima kasih Pak Suwoyo. Jadi saya kira dua pemaparan RPP saya sudah bisa menangkap, itu sudah bagus, runtut gitu ya. Saya kira yang ketiga juga mirip sama tuh Pak. Gitu. Insya Allah begitu. Makanya, karena waktunya juga kebetulan udah 15 menit. Baik. Untuk berikutnya ini untuk klarifikasi aja. Panjenengan kan nyusun RPP. Ya. RPP itu sudah unsurnya begitu lengkap. Itu kalau kita pahami sebenarnya RPP itu sebenarnya sudah termasuk implementasi dari apa? RPP termasuk implikasi dan implementasi dari apa ya selama ini dipahami?
implementasi dari kita ambil dari kurikulum. Ah, gitu maksud Jadi saya. kurikulum, Hmm, kemudian kurikulum kerjanya ada KI-nya. Jadi tujuan yang harus hmm, ditempuh dalam setiap lulusan itu harus ya. pencapaiannya seperti apa. Hmm. Terus ada lagi setelah kurikulum mana ada lagi satu lagi? Kita silabus yang Ah jelas. ya, Jadi silabus. kurikulum, Ya, kemudian silabusnya seperti ya, apa, kemudian kita susun KI, KD, kemudian indikatornya. ya baik. Karena itu makanya di dalam RPP tadi itu adalah tindak lanjut atau apa implikasi konsekuensi logis dari kurikulum dan silabus. Baik. Lalu pembelajaran untuk abad 21 ini kan selalu menekankan pada HOT kan itu ya. HOT itu KKO yang keberapa itu? Itu mulai yang keempat, Hmm, 5, 6 itu ya, dapat ya. Jadi yang keempat itu terkait dengan apa? menganalisis. Jadi Menganalisis anak ya. didik menganalisis dari yang Ya. dipelajari itu. Jadi misalnya tadi eh, RPP yang barusan itu terkait dengan kaitannya hubungan orang dengan orang tua ya, berbakti dengan orang tua kan? Ya. G, G. Nah, itu ketika kita menganalisis itu hubungannya anak pada orang tua gimana itu? Hmm, Melalui apa gitu? menganalisis. Jadi dengan analisis itu anak, maksudnya cara penilaian. Ya, eh, cara eh, penilaiannya. Karena itu kan dalam penilaian itu kan perlu ada 3 kompetensi. Kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Coba kalau misalnya menganalisis terkait dengan, kalau pengetahuan saya kira gampang. Tapi yang berkaitan dengan sikap gimana? Menganalisis, berkaitan ya. kita Kira-kira saja. melalui apa? eh, itu ada kita melalui ada yang namanya penilaian secara Hmm, apa ya, ada faktual, hmm, kemudian ada yang konseptual, juga prosedural, mungkin begitu Pak. ya, jadi maksud saya kan eh, tadi kan ada ketika apa namanya pengamatan, ada observasi kan bisa itu ya. Tapi kalau udah masuk pada sikap itu kan bisa dideskripsi kan. Misalnya ketika anak-anak di rumah itu apa saja yang dilakukan kan bisa begitu. Ya, Ya, apa yang dilakukan. Lalu setelah anak bisa melakukan itu, bagaimana rasanya? Itu kan sikap, gitu kan? Misalnya gitu loh, Pak. ya, Nah, itu penting itu bahasa itu. Jadi sebenarnya sikap itu lebih kepada mengapa ya. Mengapa kamu berbakti orang tua? Kan nanti mesti wujudnya nanti gitu, Pak ya. ya, Ya, jadi kalau sikap itu berangkat dari pertanyaan mengapa. Itu nanti akan ketemu. Meskipun nanti disesuaikan dengan KKO-nya tadi ya, kata kerja operasionalnya. Lalu terkait juga tentang pengetahuan, itu lebih pertanyaan apa ya? Apa yang kamu ketahui, apa yang kamu pahami, apa yang kamu macam-macam. Itu pengetahuan. Nah, lalu kalau keterampilan itu bagaimana? Biasanya akan lebih mudah mengarah ke situ. Baik, selama ini dalam pembelajaran pendidikan agama itu di sekolah Bapak ini SMP Pak ya? SMK, SMP ya? Hah? SMK Merauke. Oh SMK Mas? SMK ya? SMK-nya negeri apa swasta? Negeri Pak. Oh negeri, alhamdulillah. Ya, ya Pak Bapak udah Ustadz. berapa tahun ngajar di situ? 10 tahun, Oh mulai 10 tahun. 2010. Ya ya. Ya mudah-mudahan ini segera sergur ya. Sudah 10 tahun kok ya. Ya, Kita baik. kita guru honor aja loh Pak, bukan guru Ya, negeri. lalu ya nanti kan ketika dapat sergur kan dapat tunjangan sama dengan guru negeri gitu loh Pak. Alhamdulillah, Iya mudah-mudahan begitu. makanya usahakan sampai lulus Pak. Sampai lulus itu. Allah, Iya. Allahumma amin. Gitu. Ya baik. Jadi terkait dengan tadi Bapak kan selalu mengakhiri kegiatan ini dengan evaluasi, toh? Iya. Evaluasi.
Nah, evaluasi itu kalau secara teori itu untuk apa, Pak? Secara teori itu kita memberikan penilaian sejauh mana Heeh. dari pembelajaran kita yang kita selama pembelajaran ini ketercapaiannya itu Oh, sejauh iya. mana. Jadi untuk mencapai berhasil atau belumkah sesuai dengan indikator-indikator atau yang ada itu berhasilkah belum. Mungkin eh, kita lihat dari hasil evaluasi. Ya. Cuma ketika kurikulum 13 itu kan itu ketercapaiannya harus utuh kan? Ketercapaian harus utuh. Artinya 3 kompetensi itu menjadi satu kesatuan. Jadi ya sikapnya, ya pengetahuan, ya keterampilan itu yang harus selalu kita pegangi ya. Karena kalau itu tidak menjadi satu, mungkin anak bisa saja sikapnya baik sekali, tapi pengetahuannya kurang, misalnya kan gitu toh. Itu nggak kita kehendaki. Atau anak punya keterampilan lebih, tapi pengetahuannya kurang misalnya. Itu jangan juga. Atau pengetahuannya luar biasa, keterampilannya tapi akhlaknya rusak misalnya. Kan bisa terjadi. Nah itu bukan apa tidak dikehendaki oleh pendidikan kita. Ya baik. Baik Pak, untuk masuk berikutnya untuk menulis Arab Pak, monggo. Siapkan untuk kertasnya. Oke, tuh lihat, ditulis ya, ditulis. Ihdinas sirotol mustaqim. Ya, oh, ya, terima Ikhtinya atau kasih. iyaknya? Ada beberapa yang masih keliru. Ihdinas sirotolnya itu perlu dibenarkan ya, pakai shotnya juga tulisannya nggak apa-apa. Nanti Bapak bisa mencocokkan di Al-Quran ya, dicocokkan tulisan Bapak ini sudah benar apa belum ya. Nanti tolong di cross check ya. Baik. Ya, nggak apa-apa karena memang kadang-kadang kita hafal tapi kita menulis belum tentu tulisannya sesuai dengan yang kita hafal kan itu. Baik, yang berikutnya baca Al-Quran Pak, monggo disiapkan Al-Qurannya. Ya, ayat 11 sampai 13 Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 11 sampai 13. 11 sampai 13. Monggo. Ayat 11 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu musyrikun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanat sufaha
Ala innahum humus sufahaa walakin la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ya alhamdulillah, sadaqallahul baik Pak, mantap tuh. Bagus, baca Qurannya bagus. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan melalui PPG ini nanti benar-benar akan semakin lebih baik Pak ya. Meningkat gitu, amin. Dan kami doakan mudah-mudahan lancar lulus ya. Diakui, dapat sertifikat nantinya kan gitu. Amin, amin. Baik Pak, untuk ujian saya kira ini cukup ya. Selamat dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Mari kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Untuk selanjutnya saya minta menghubungi yang kelas B, Pak. Iya. Setelah ini kan kelas B toh. Monggo. Iya. Saya terima kasih. Dengan terima kasih Pak. Sama-sama nggih. Terima kasih Pak Ustadz. Nggih, sami-sami, monggo. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong hubungi kelas B nggih.